Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Valerie Torwilu, NPM 921014021111019, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan membahas dua materi, yaitu yang pertama materi terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari kumpulan binatang karang yang membentuk struktur kalsium karbonat atau batu kapur. Ekosistem terumbu karang merupakan habitat bagi berbagai satwa laut dan menjadi penjaga keanekaragaman hayati di lautan. Terumbu adalah struktur kalsium karbonat atau CaCO3 yang dihasilkan oleh karang, sedangkan karang ialah sekumpulan binatang. Klasifikasi karang sebagai binatang pertama kali dilakukan oleh ahli biologi Prancis yang bernama J.A. de Peysonnel pada tahun 1753, yakni ke dalam filum Cnidaria kelas Anthozoa. Polip yang berjumlah ribuan membentuk koloni yang membentuk dua jenis karang, yaitu karang keras dan karang lunak. Jenis-jenis terumbu karang. Yang pertama, Mycedium adalah jenis terumbu karang yang hidup di perairan dangkal dengan kedalaman sekitar 3 meter hingga 20 meter. Karang ini terbesar di perairan Indonesia, Filipina, Papua Nugini, hingga Australia. Yang kedua, Oxyphora lacera adalah jenis terumbu karang yang hidup di perairan dangkal dengan kedalaman 3 meter hingga 15 meter. Wilayah perairan yang menjadi habitatnya adalah Laut Indonesia, Filipina, Papua Nugini, dan Australia. Yang ketiga, Pectinia pionia adalah jenis terumbu karang yang hidup di perairan dangkal dengan kedalaman 5 meter hingga 15 meter. Karang ini mampu bertahan di arus laut yang deras. Sebenarnya terdapat di perairan Indonesia, Filipina, Papua Nugini, hingga Australia. Yang keempat, Pectinia lactusa adalah jenis terumbu karang yang berbentuk seperti bunga dan hidup di perairan dengan kedalaman 3 meter hingga 15 meter. Perairan dangkal Indonesia, Filipina, Papua, dan Australia merupakan habitat alami jenis karang ini. Yang kelima, Galaxea fascicularis adalah jenis terumbu karang yang hidup di kedalaman 3 meter hingga 15 meter di wilayah perairan Indonesia, Filipina, Papua Nugini, dan Australia. Yang keenam, Lobophilia hempricci adalah jenis terumbu karang yang terbesar di perairan Indonesia, Jepang, Madagaskar, Tanzania, dan sekitarnya. Habitatnya berada di kedalaman 3 meter hingga 15 meter. Fungsi dan manfaat. Ekosistem terumbu karang menyediakan persediaan makanan dan obat-obatan bagi manusia masa kini dan masa mendatang. Selain itu, kumpulan karang juga menyajikan panorama keindahan yang menjadi magnet wisatawan, sehingga menambah sumber devisa negara melalui sektor pariwisata. Wisata bahari Indonesia merupakan salah satu aset utama pendapatan negara. Pixabay terumbu karang merupakan habitat bagi ribuan binatang dan tumbuhan laut yang bernilai ekonomi tinggi. Beragam binatang menjadikan karang sebagai habitat, tempat mencari makanan, berkembang biak, dan tempat perlindungan. Kerusakan terumbu karang di Indonesia. Beberapa penyebab kerusakan secara spesifik disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, buruknya kesadaran mengenai pentingnya sumber daya ekosistem bawah laut dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, tidak ada pengelolaan serius terhadap sumber daya terumbu karang. Yang ketiga, menegakkan hukum yang lemah terhadap pelanggaran tentang pemanfaatan dan pelestarian ekosistem laut. Yang keempat, alih fungsi kawasan pesisir menjadi hunian dan kawasan industri yang memberikan dampak terhadap lingkungan pesisir.
Kemiskinan masyarakat di wilayah pesisir sehingga memaksa mereka untuk mengeksploitasi sumber daya laut secara terus-menerus. Kebijakan politik dan pemerintah yang kurang memperhatikan masalah terumbu karang. Pengelola terumbu karang. Strategi kebijakan dalam mengelola karang antara lain: 1. Memberdayakan masyarakat pesisir secara langsung dan tidak langsung berdasarkan pengelolaan ekosistem. 2. Mengurangi laju degradasi ekosistem karang. Pengelolaan terumbu karang berdasarkan ekosistem, potensi, tata wilayah, pemanfaatan, status hukum, dan kearifan masyarakat sekitar. 3. Koordinasi antara program dari masing-masing instansi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, satwa, serta masyarakat. 4. Menciptakan dan memperkuat komitmen kapasitas dan kemampuan pihak yang menjadi pengelola ekosistem. 5. Mengembangkan, menjaga, dan serta meningkatkan dukungan masyarakat, upaya pengelolaan secara nasional, serta meningkatkan kesadaran seluruh elemen masyarakat tentang nilai ekonomis dan ekologis ekosistem sekarang. 6. Memperbaiki dan menyempurnakan berbagai peraturan perundangan yang telah ada dan mengembalikan kriteria pembangunan wilayah agar selaras dengan upaya pelestarian karang. 7. Meningkatkan dan memperluas hubungan antar pemerintah daerah, satwa, lembaga peduli lingkungan, serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi ramah lingkungan dalam rangka memanfaatkan sumber daya ekosistem terumbu secara berkelanjutan. Materi yang kedua, produktivitas primer laut. Konsep dasar. Produksi molekul organik dari molekul anorganik atau CO2 melalui proses fotosintesis dan kemosintesis. Yang kedua, organisme. 2. Produsen primer (autotrof) untuk memperoleh energi. Organisme melangsungkan proses produksi primer atau bergantung pada produsen primer yang berada pada dasar rantai makanan. Yang ketiga, pada ekosistem laut. 2. Kelompok fotosintesis dominan algae, kelompok kemosintesis dominan bakteri. Yang keempat, fotosintesis. Energi untuk membentuk molekul organik diperoleh dari matahari. 6. CO2 ditambah 12 H2O ditambah foton lebih dari C6H12O6 ditambah 6O2 ditambah 6H2O. Terbatas pada air permukaan dan zona intertidal sampai kedalaman 200 meter. Yang kelima, kemosintesis. Memanfaatkan oksidasi molekul anorganik seperti gas hidrogen sulfida atau metana sebagai sumber energi. 6 CO2 ditambah 6 H2O ditambah 3 H2S lebih dari C6H12O6 ditambah 3 H2SO4. Komunitas fotosintetik laut. Klasifikasi organisme fotosintetik pada habitat laut atau berdasarkan distribusi dan struktur fisik. 1. Rumput laut atau alga, berukuran besar dan menempel pada dasar. Alga atau ganggang marine multiseluler (MIS) merupakan organisme bentuk terbesar. Alga merah, alga hijau, alga coklat menempel pada substrat, terbatas pada zona intertidal dan perairan pesisir dangkal, substrat berbatu. Termasuk paling produktif hutan kelp di Samudra Hindia. Herbivore rendah 90% produksi terdekomposisi. Yang kedua, padang lamun. Tumbuhan berbunga dari familia Posidoniaceae, Zosteraceae, Hydrocharytaceae, dan Chimodoceae. Perairan pesisir yang dangkal dan tenang, menyerupai padang rumput di bawah air, memanfaatkan nutrien dalam substrat, tidak terbatas oleh nutrien dalam air. 3. Hutan bakau atau mangrove.
Habitat pesisir tropis dan subtropis terlindungi dari ombak besar dengan substrat berupa sedimen berlumpur yang kaya materi organik. Tumbuhan Rhizoporaceae. Yang keempat, fitoplankton. Fitoplankton merupakan makanan bagi zooplankton dan hewan air lainnya. Sehingga dalam rantai makanan, fitoplankton merupakan makanan yang paling pokok tersedia secara alami. Kesuburan suatu perairan pada hakikatnya ditentukan oleh besarnya produktivitas primer perairan tersebut. Sementara itu, yang memegang peranan penting dalam produktivitas primer adalah fitoplankton sebagai produsen primer. Produktivitas primer kotor. Produktivitas primer kotor adalah laju total dari fotosintesis, termasuk bahan organik yang dihabiskan dalam respirasi selama waktu pengukuran, yang dikenai juga sebagai fotosintesis total. Produktivitas primer bersih. Produktivitas primer bersih adalah laju penyimpanan bahan organik dalam jaringan tumbuhan setelah digunakan dalam respirasi oleh tumbuhan. Selama waktu pengukuran, produktivitas inilah yang tersedia dan digunakan oleh tingkatan tropik di atasnya. Istilah lainnya untuk produktivitas primer bersih adalah fotosintesis nyata. Produktivitas primer kotor maupun bersih umumnya dinyatakan dalam jumlah gram karbon atau C yang terikat persatuan luas atau volume air per interval waktu. Jadi produktivitas primer dapat dinyatakan dalam jumlah gram karbon per M3 per tahun atau gram karbon per M3 per tahun.